Hai, Assalamualaikum. Welcome to Lely Edelweiss channel. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga loncengnya. Supaya kalau aku upload video baru, teman-teman bisa segera update. Nah, di video kali ini kita akan membuat keranjang rajut atau t-shirt yarn basket. Kita akan membuat versi yang kecil, tapi teman-teman juga bisa membuat dengan versi yang lebih besar. Ini aku memakai stitch center single crochet. Kali ini kita memakai benang kaos atau t-shirt yarn. Untuk hakpennya ini aku pakai hakpen nomor 9, 10. Ini aku pakai nomor 9. Persiapkan gunting, lalu jarum untuk merapikan. Jangan lupa labelnya. Label nanti akan kita pasang dengan kita jahit. Sebenarnya bisa kita lem, tapi kurang rapih. Kalau menurutku lebih bagus dijahit, meskipun itu agak butuh perjuangan. Sekarang kita mulai untuk membuat basket yarn atau keranjang rajut bentuk kotak atau persegi. Di sini aku pakai yang nomor 9. Kita awali dengan membuat magic ring. Buat satu single crochet, lalu 2 chain, satu single crochet, dua chain, 1, 2, satu single crochet yang ketiga. Ini bisa kita tarik, dua chain, lalu satu single crochet yang keempat, dua chain. Jadinya seperti ini. Kita tarik dulu, bagian tengahnya kita kencangkan. Jadi ini putaran pertama. Nah, ini kita selesaikan untuk putaran yang pertama. Kita lepaskan hakpennya, lalu kita masukkan sisa benang seperti ini. Kita lepaskan lagi hakpennya. Yang ini kita tahan, jadi ini kita biarkan. Lalu masukkan lagi hakpen ke tengah-tengah ini. Di sini kita akan menggunakan center single crochet. Di sini ya. Oke. Lalu kait seperti ini. Kalau sudah, masukkan lagi hakpen ke lubang yang tadi kita simpan atau kita tinggalkan tadi. Nah, seperti ini. Kait. Oke, jadinya seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Isi bagian lubang pojok
yang 2 chain tadi dengan 1 single crochet, 2 chain dan 1 single crochet. Oke, 1 single crochet, 2 chain, 1 2 1 single crochet. Ini bagian pojoknya. Lalu kita lanjutkan dengan membuat single crochet, center single crochet di tengah-tengah. Jadi kita ambil di bagian ini ya, di sini, bukan di sini ya, di bawah, di ini. Jadi akan terbentuk seperti huruf V. Ini yang bagian tengah. Lalu kita isi pojok lagi, 1 single crochet, 2 chain, 1 single crochet. Seperti ini. Lanjutkan. Pojok terakhir isinya 1 single crochet, 2 chain dan 1 single crochet. Oke. Putaran pertama jadi seperti ini. Sekarang kita selesaikan untuk putaran yang pertama. Kita akan membuat invisible untuk naiknya. Tarik, keluarkan hakpennya. Lalu kita masukkan hakpen dari belakang di sisi sebelah ini. Oke. Lalu masukkan sisa benang yang kita tinggal ini ke belakang. Oke, ini kita tahan. Kita lepaskan lagi hakpennya. Lalu masukkan hakpen dari depan di bagian tengah-tengah atau di V-nya ini. Tembus sampai ke belakang. Sampai di bawahnya ini. Bawahnya garis ini ya. Lalu kait. Bawa ke depan. Seperti ini. Masukkan lagi hakpen ke lubang yang tadi kita tinggal atau kita simpan. Seperti ini. Lalu kait. Ya, seperti ini. Gini jadinya. Nah, untuk sisa benang ini bisa kita masukkan pada saat nanti kita merajut melanjutkan ke round yang selanjutnya. Kita lanjutkan. Jadi lanjutkan isinya di sini. Jadi kita membuat single crochetnya di tengah-tengah V ini. Lalu bagian pojok yang 2 chain ini kembali kita isi dengan 1 single crochet, 2 chain dan 1 single crochet. Satu single crochet, 2 chain dan 1 single crochet. Ini. Lalu kita lanjut membuat center single crochet yang selanjutnya. Jadi ada di tengah-tengah V ini, juga ada di tengah-tengah ini. Oke. 1 single crochet,
Oke, kita lanjutkan hingga selesai di 4 sisi. Setelah pojok yang keempat, kita lanjutkan membuat center single crochet yang terakhir. Nah, di sini kita akan membuat alas dengan 3 putaran saja. Setelah itu kita akan melanjutkan untuk ke bagian atasnya. Jika teman-teman ingin menambah besar atau lebarnya dari kotak yang kita buat, ini tinggal kita lanjutkan beberapa putaran lagi. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan ke bagian atas untuk kotaknya. Nah, dari sini kita akan naik, jadi kita akan membuat invisible join, lalu membuat slip stitch. Nah, di sini kita akan memotong benang dengan kita sisakan 8 kali putaran ini. Oke, sekarang kita hitung dulu untuk sisinya seperti ini. Teman-teman bisa melebihkan 8 atau 10 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti kita akan menyambung setelah 8 ini. Sekarang kita potong dulu. Dari sini kita lepas dulu. Nah, kalau sudah begini, kita buat invisible join. Kita tarik benangnya ke belakang. Lalu ke dalam sini. Ya, kita membuat mata rantai. Hasilnya akan seperti ini. Oke, lalu sisa benang ini kita masukkan ke mata rantai untuk kita taruh di bagian depan. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita akan melanjutkan untuk membuat slip stitch di masing-masing lubang. Oke, kita akan mulai membuat slip stitch. Sini buat slip stitch ya. Ini masuk di bawahnya mata rantai. Slip stitch. Nah, yang pertama kita buat di lubang. Seperti ini. Lalu buat di bawahnya mata rantai yang pertama, yang ini. Jadi ini kan di pojok ada 2, ini dan ini. Yang di bawah ini kita buat di dalam lubang, yang ini di bawah mata rantai. Di lubang ini. Kita lanjutkan. Slip stitch di lubang masing-masing di bawah mata rantai. Satu sisi akan berisi 7 slip stitch. Jika kita membuat 3 baris untuk alasnya. Kita buat slip stitch hingga 1 putaran. Seperti ini. Kita selesaikan hingga
slip stitch yang terakhir. Oke, ini slip stitch yang terakhir. Lalu ini kita lepas. Oke. Selanjutnya kita buat invisible join. Ini kita buat satu mata rantai. Oke, seperti ini ya. Lanjut, yang ini kita masukkan ke bagian dalam. Oke, kalau sudah seperti ini, kita akan lanjut membuat single crochet pada slip stitch ini. Kita mulai. Oke, kita mulai di sini. Oke, di sini. Buat chain dulu satu. Lalu buat single crochet di slip stitch. Jadi masuknya ini. Oke. Kita isi satu persatu. Setiap slip stitch kita isi dengan satu single crochet. Seperti ini, kita lanjutkan dulu. Nah, ini kan sisa tinggal segini dan kita akan menyambungnya. Cara menyambungnya bukan kita tali, tapi langsung kita rajut. Jadi ini tidak kita selesaikan dulu untuk single crochetnya. Kita selesaikan dengan benang yang untuk selanjutnya atau untuk menyambung. Nah, ini kita selesaikan single crochetnya seperti ini. Lalu lanjutkan. Nah, sisa ini kita masukkan ke dalam single crochet atau ke dalam tusukan. Nah, seperti ini. Oke, ya seperti ini untuk sambungannya. Nah, sambungan yang sebelah sini akan kita masukkan ke dalam single crochet yang di baris selanjutnya, supaya tidak terlalu tebal karena harus memasukkan dua benang. Oke. Jadi cara menyambung ini juga berlaku ketika kita menemukan sambungan pada benang. Jadi kalau sambungan di benang itu biasanya hanya di tali atau di bundel gitu. Jadi itu nanti kita potong atau kita lepas, dan cara menyambungnya tuh seperti ini. Kita masukkan ke dalam tusuk, ke dalam single crochet. Ini tinggal kita lanjutkan, kita isi lagi single crochet satu persatu pada slip stitch. Kita selesaikan hingga satu putaran. Di putaran pertama untuk bagian sisi ini. Yang ini boleh kita potong dulu, ini sisa benang yang pertama.
Oke, ini single crochet yang terakhir. Ini jadinya seperti ini. Kita akan naik ke putaran yang kedua dengan membuat invisible join, atau ini supaya tidak nampak pada sambungannya. Ya, ini kita tarik dulu, kurang lebih segini, 2 sentian ya. Kita lepas. Lalu jarum kita masukkan ke mata rantai yang kita hitung 2 dari bawah, dari dasar ini. 1, 2, ini kita masukkan. Oke, sisa ini kita masukkan. Tarik, ini kita tahan, keluarkan lagi jarumnya. Nah, setelah begini, masukkan jarum ke tengah-tengah dari single crochet atau di bagian V ini. Ya. Kita masukkan, tembus sampai ke belakang. Ini ada di bawahnya garis ini atau di tengah-tengah ini. Oke, lalu kita kait, tarik ke depan seperti ini. Kalau sudah, masukkan lagi jarumnya ke lubang yang kita tinggalkan tadi, lalu kait, lewati dua-duanya seperti ini. Oke, jadinya seperti ini ya. Kita lanjutkan membuat single crochet dengan center single crochet. Jadi kita buat di tengah-tengahnya. Oke, di sini. Kita lanjutkan untuk baris yang kedua. Ya, jadi di bawah garis ini ya, jarumnya sampai tembus. Seperti ini. Kita lanjutkan hingga satu putaran selesai di putaran yang kedua pada badannya ini. Oke, kita lakukan dulu hingga satu putaran. Dan di sini kita akan membuat 5 baris atau 5 putaran. Nah, di sini aku membuat 6 putaran atau 6 baris. Selanjutnya kita akan membuat edging atau pinggiran. Kita tarik, lepaskan jarumnya, lalu masuk. Kemudian ini kita kait ke belakang atau ke dalam. Ya, seperti ini penampakannya. Lalu masukkan lagi jarum. Seperti ini. Lalu kait. Oke, dan kita akan membuat slip stitch. Slip stitch kita lakukan ke arah sebaliknya. Jadi di sini di bawah mata rantai kita buat slip stitch. Oke. Kita buat satu putaran penuh. Ini yang terakhir yang kita isi dengan slip stitch. Setelah itu kita akan membuat sambungan di mata rantai yang pertama.
kita lepaskan. Lalu kita akhiri dengan membuat mata rantai yang terakhir. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan merapikan sisa dari benangnya. Jadi ini bagian terakhir. Sekarang kita akan merapikan sisa benangnya. Di sini kita gunakan jarum agar lebih mudah. Untuk merapikan, itu kita mengikuti alur dari tusukan atau dari stitch-nya. Nah, ini keranjang rajut kita sudah jadi. Ini versi mininya atau versi kecilnya. Teman-teman bisa membuat versi yang lebih besar dengan menambahkan stitch atau tusukannya. Setelah itu, tinggal kita pasangkan labelnya seperti ini. Kalau teman-teman mau mudah, itu bisa dilem aja, tapi sepertinya kurang rapih. Jadi ini kita jahit. Ini contoh yang sudah dipasang label. Dan di sini teman-teman bisa membuat ukuran yang lebih besar juga, sesuai kebutuhan dan keinginan. Oke teman-teman, semoga tutorial kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa dicoba. Tetap semangat berkarya, jangan lupa bahagia. Edelweiss, indah melekat abadi. Bye-bye. Wassalamualaikum.